Pada subuh hari ini kita bacakan sebuah hadis yang sangat penting yang menunjukkan betapa beratnya pertanggungjawaban di akhirat kelak tentang waktu yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi, sepertinya pertanggungjawaban yang terberat di akhirat kelak itu adalah pertanggungjawaban waktu, umur yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis disebutkan tidak akan bergerak kedua kaki anak Adam sebelum mereka ditanya 4 perkara. Di antaranya badan sehatnya, harta yang Allah berikan dari mana dan dibelanjakan kemana, kemudian umur yang Allah berikan dihabiskan untuk apa, kemudian ilmu yang Allah berikan kepadanya. Dan kalau dilihat dari beberapa hadis, sepertinya yang paling berat itu adalah mempertanggungjawabkan masa hidup yang Allah berikan kepada kita. Maka di sini salah satunya menggambarkan tentang hal itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yazkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim fihi illa kana alaihim tiratun. Fa in syaa'a azzaba wa in syaa'a ghafara lah." Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan." Ma di sini adalah ma nafi yang berarti menidakkan. Tidaklah duduk atau bermajlis suatu kaum dalam suatu majlis. Kemudian dalam majlis itu lam yazkurullaha ta'ala fihi, mereka tidak berzikir menyebut nama Allah sedikit pun dalam majlis itu. Walam yusallu ala nabiyyihim fihi, dan juga tidak sedikit pun ada ucapan atau berupa peringatan atau mengingat untuk berselawat kepada nabinya. Berarti setiap kita bermajlis, maka jangan sampai lupakan dua hal ini. Berzikir mengingat Allah, kemudian berselawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini mesti dilakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, mengingat lafaz hadis ini begitu umum, majalasa qaumun majlisan, maka ini masuk kepada majlis apa saja. Apakah majlis pengajian di masjid, di sekolah-sekolah, di ruangan apapun, masuk, sudah jelas. Atau majlis rapat di kantor-kantor atau dimanapun, masuk ke dalam makna hadis ini. Sampai kepada majlis atau duduk-duduk sambil minum kopi di kedai kopi pun juga masuk. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan orang yang duduk sendirian pun juga masuk dalam bermajlis itu. Jangan sampai dia tidak berzikir mengingat Allah pada waktu itu. Maka hendaklah dia melakukan dua hal ini. Jadi semua majlis yang kita lakukan harus ada unsur zikir mengingat Allah dan selawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bermajlis atau duduk dalam suatu majlis tidak mengingat Allah dan tidak berselawat kepada Rasulnya, maka apa ancaman hadis ini? Maka mereka akan menyesal. Disebutkan dalam hadis ini dengan lafaz tiratun. Tiratun, penyesalan yang berat, tapi nanti di akhirat kelak. Apa sebab? Karena waktu-waktu yang dilalui dalam kehidupan dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya. Wa qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan,
yu'radu ibnu Adam yaumal qiyamah sa'atan umrihi atau kulla sa'atin min umrihi. Nanti dari kiamat akan dihadapkan kepada setiap anak Adam itu setiap saat dari umurnya. Setiap saat, setiap jam, setiap saat akan dihadapkan kepada dia apa saja yang dia lakukan. Kalau pada setiap saat itu ada saat-saat atau jam-jam yang dia tidak melakukan zikir kepada Allah, tataqatta'u nafsuhu hasaratih, maka akan terpotong-potong jiwanya karena merasa sangat rugi di akhirat kelak. Jadi setiap saat Allah akan perlihatkan kepada setiap manusia itu apa yang dia lakukan. Ini yang sangat mengerikan. Kalau bangun kita dalam satu hari itu ada 18 jam, berarti 18 kali, atau mungkin lebih daripada itu Allah akan perlihatkan. Atau setiap kita bermajlis, dimanapun kita duduk, Allah akan perlihatkan apa saja dilakukan di situ. Ada tidak zikir? Kalau tak ada zikir, di sinilah akan timbul penyesalan. Nah, lalu dalam lafaz hadis riwayat Imam At-Tirmizi ini, fa in syaa'a azzaba. Kalau Allah ingin, Allah akan azab orang yang setiap kali duduk bermajlis tidak ada berzikir sedikit pun. Kalau Allah ingin, wa in syaa'a ghafara. Tapi kalau Allah ingin, Allah akan ampuni. Nah, di sini ada ancaman. Kalau Allah ingin, Allah akan azab dia. Berarti ada ancaman. Kalau ancaman, maka wajar ada sebagian ulama mengatakan setiap bermajlis dimanapun itu hendaklah di situ ada zikir, zikir mengingat Allah, berselawat kepada Rasulnya. Wa insya'a ghafara. Dan kalau Allah ingin, Allah akan ampuni dia. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau begitu penting dan ingatlah selalu setiap saat yang kita lalui ini usahakan selalu ada zikir. Ini tak mungkin bisa dilakukan kalau tidak dengan cara membiasakan diri. Dan setiap amal-amal pekerjaan kita, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah mengajarkan zikir-zikirnya. Mulai tidur ada zikirnya, bangun tidur ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, masuk rumah ada zikirnya, mau makan ada zikirnya, setelah makan ada zikirnya, bermajlis, mau membuka majlis ada zikirnya. Maka ini diantara alasan selalu kita dengar setiap orang berbicara di awal sekali kan bertahmid memuji Allah, kemudian berselawat kepada Rasulnya. Kan itu dilakukan karena ada perintah untuk berzikir dengan dua hal ini. Jadi semua amal kita, semua pekerjaan kita, Rasulullah sudah ajarkan zikir-zikirnya. Maka berusahalah untuk melakukan ini agar di akhirat kelak saat-saat yang diberikan oleh Allah dalam pertanggungjawaban di akhirat kelak kita bisa melihatnya di situ dengan tersenyum tanpa merasa rugi karena di situ ada unsur zikirnya. Demikian hadis yang dapat kita bacakan pada subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.